Waalaikumsalam. Oh, silakan masuk, Pak. Silakan masuk, Pak. Bagaimana kabarnya sekarang, Pak? Alhamdulillah baik Bapak. Kalau Bapak gimana? Alhamdulillah baik. Gimana perjalanannya yang ke situ? Alhamdulillah lancar Bapak. Oh. Kuliahnya gimana? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Kedatangan Mbak Ica ke sini itu ingin berkonsultasi apa? Gini Bapak, saya punya masalah sama keluarga saya. Lebih tepatnya sama kedua orang tua saya. Saya, Bapak, gimana ya? Sering dibanding-bandingkan sama keluarga saya. Terus? Saya merasa marah Bapak, karena faktor utamanya itu ya saya juga sering bolos kuliah, sering keluar malam. Jadi saya marah kepada orang tua saya. Saya capek, gimana ya? Sampai orang tua saya itu sama saya enggak Dan tidak sapa ya? ya seperti itu Bapak. Oh, begitu ya, Mbak. Ya, itu faktor orang tuanya, Mbak. Mbak marah kepada Mbak karena perilaku Mbak seperti itu. Iya Bapak. Menurut saya, Mbak ya, Mbak tidak perlu benci terhadap orang tua. Bahkan sampai Mbak itu tidak sering sapa terhadap orang tua. Karena begini, Mbak, orang tua itu marah bukan karena dia itu benci terhadap Mbak, melainkan orang tua itu marah terhadap Mbak karena dia sayang terhadap Mbak. Kenapa orang tua itu marah? Karena agar Mbak itu bisa berubah. Karena itu Mbak jadi bolos sekolah. Nah, itu faktor orang tua itu marah terhadap Mbak begitu. Karena yang membiayai kuliah Mbak itu bukan gratis lah, pakai uang gitu. Jadi maklumlah orang tua kalau marah terhadap Mbak seperti itu. Karena begini Mbak, tidak ada ceritanya orang tua itu benci terhadap anak. Semuanya itu sayang terhadap anak. Udah biasalah orang tua itu marah terhadap anaknya. Karena apa? Orang tua itu marah terhadap anaknya karena dia sayang, karena dia ingin anaknya itu menjadi seorang yang sukses nantinya. Jadi Mbaknya harus bisa berpikir lebih dewasa lah. Apalagi Mbak kan sekarang sudah kuliah, pastinya mempunyai pikiran-pikiran yang sudah dewasa lah seperti itu. Karena apalagi Mbak sampai tidak sapa, sampai memberontak lah ke orang tua, itu sangat tidak baik. Bahkan itu menambah dosa lah terhadap Mbak ke orang tua. Bukan sepenuhnya saya itu menyalahkan Mbaknya. Terkadang orang tua itu juga salah, tetapi cuma hanya 5% lah kalau orang tua. Jadi Mbak sebagai anak itu semarah-marahnya orang tua apa ya, tidak boleh berkata kasar kepada orang tua, melawan seperti itu. Karena kesuksesan Mbak itu ada di orang tua. Sekarang gimana sama orang tua? Apa masih sering tidak sapa? Apa sudah berbeda? Ya, mungkin saya cuma hanya bisa menyarankan kepada Mbak yang tadi, kalau apabila nantinya terjadi Mbak itu dimarahi dan dibanding-bandingkan, lebih baik Mbak itu diam daripada Mbak itu melawan.
Karena yang tadi itu orang tua itu bukan memarahi Mbak bukan karena dia benci, melainkan dia sayang terhadap Mbak. Karena gini Mbak, bagi saya ya, menurut saya orang tua marah itu ke anak itu, bagi saya itu bersyukur lah. Melihat orang tua itu masih memarahi saya, memarahi anaknya, begitu. Karena itu sebuah kasih sayang lah dari orang tua. Kan? Coba Mbak lihat dari luar-luaran sana, banyak sekali anak-anak yang seringkali dibiarkan oleh orang tua, sampai bahkan tidak mempunyai kasih sayang terhadap orang tua. Jadi Mbak itu bersyukurlah mempunyai orang tua masih bisa menegur Mbak, bisa memarahi Mbak karena dia masih sayang terhadap Mbak. Apakah bisa dipahami ya Mbak? Saya sebenarnya sangat paham Bapak. Dari sini saya akan belajar untuk tidak memberontak lagi kepada orang tua saya apabila saya dimarahin, diberi saran yang baik dari kedua orang tua saya. Nah, itu sangat bagus juga. Kenapa? Mumpung ada orang tua Mbak, Mbak harus merawat dengan melawan orang tua gitu. Karena begini Mbak, kalau apabila orang tua sudah tidak ada, pasti rasa menyesalnya itu sangat besar bagi anak. Apalagi yang digagalkan itu tadinya yang awalnya marah-marah lalu kita benci lagi, ketika sudah orang tua sudah tidak ada, pastinya yang dirindukan itu dari seorang anak itu. Jadi mumpung orang tua masih ada, rawatlah orang tua, sayangilah orang tua Mbak. Mumpung ada orang tua, masih ada umur orang tua lah, bahagiailah. Gimana Mbak? Apakah Mbak bisa menerapkan seperti itu? Insya Allah saya akan usahakan. Ya Mbak, karena memang itu sangat tidak baik kan kalau Mbak melawan kepada orang tua. Apakah Mbak sudah merasa puas lah? Saya sangat-sangat merasa puas dengan apa yang Bapak kasih terhadap saya. Saran Bapak terhadap saya akan laksanakan. Ya, baik, terima sama-sama. Bagi saya itu Mbak sudah sangat baik loh, sudah datang berniat untuk kesini ingin berkonsultasi mengenai permasalahan Mbak gitu. Karena datangnya Mbak ke sini sudah ada niat. Apakah saya bisa membaca dari pikiran Mbak? Mbak berkonsultasi terhadap saya seperti itu, berarti Mbak sudah berpikir apakah saya bertindak seperti ini itu baik atau tidak. Makanya Mbak ini berkonsultasi, menceritakan itu untuk mencari solusi lah, minta solusi. Itu adalah sebuah hal yang baik lah bagi saya Mbak. Ya alhamdulillah lah kalau Mbak sudah merasa tenang, bisa mengurangi masalahnya Mbak. Jadi jangan diulangi lagi seperti itu, karena itu perbuatan sendiri tidak baik. Iya. Jadi apabila Mbak itu ada permasalahan yang lain nantinya, Mbak tidak perlu sungkan-sungkan untuk menghubungi saya, bahkan langsung saja datang ke sini begitu. Karena saya siap untuk membantu Mbak ketika ada permasalahan apapun. Siapa tahu saya bisa membantunya seperti itu. Baik Bapak, saya mau pamit dulu Bapak karena Oh, mau pulang kan? Iya Bapak. Oh ya. Terima kasih atas Ya, waktunya, sama-sama. Bapak. Silakan.